PSG ke final usai obok-obok Madrid. Real Madrid catat rekor pertahanan terburuk. Carlo Ancelotti divonis penjara 1 tahun. Here we go, Tottenham rekrut Mohamed Kudus. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Laga PSG versus Real Madrid berlangsung di MetLife Stadium, East Rutherford. PSG akhirnya membuka keunggulan di menit ke-6. Bola rebound diselesaikan Fabian Ruiz jadi gol. 2 menit kemudian, PSG menggandakan keunggulan menjadi 2-0. Dembele dengan tenang menaklukkan Courtois. Gol ketiga PSG terjadi pada menit ke-24 dari serangan balik cepat Fabian Ruiz yang menyelesaikan dengan mudah. PSG memastikan kemenangan dengan gol keempat pada menit ke-87. Goncalo Ramos mencetak gol dari posisi memunggungi gawang. Dengan kemenangan ini, PSG melaju ke final dan akan menghadapi Chelsea di partai puncak. Paris Saint-Germain kembali menorehkan sejarah baru di musim 2024-2025 dengan mencatat 48 kemenangan dalam satu musim kompetisi, rekor tertinggi dalam sejarah klub. Raihan ini melampaui capaian terbaik sebelumnya pada musim 2015-2016 yang berjumlah 47 kemenangan. PSG telah memenangkan 4 gelar bergengsi musim ini, Ligue 1, French Super Cup, Coupe de France, dan Liga Champions. Kini, hanya 2 laga final tersisa, melawan Chelsea di final Piala Dunia antar klub dan Tottenham di Piala Super Eropa untuk menyempurnakan koleksi trofi mereka menjadi 6. Paris Saint-Germain tampil menggila dan sorotan utama tertuju pada Fabian Ruiz. Gelandang asal Spanyol itu menunjukkan performa luar biasa menyumbang 2 gol, mencatatkan akurasi tembakan sempurna 3/3 dan memenangkan seluruh duel yang ia hadapi 3/3. Dalam laga itu, Ruiz juga mencatatkan 85 sentuhan, menyelesaikan 71 dari 76 operan, serta memenangkan 2 tackle krusial yang membuat lini tengah Madrid lumpuh total. Dengan tambahan 2 gol tersebut, Ruiz kini mengoleksi 3 gol dan 1 assist selama turnamen berlangsung. Paris Saint-Germain punya 2 fullback terbaik di dunia, Achraf Hakimi dan Nuno Mendes, yang tampil gemilang di Piala Dunia Klub FIFA. Hakimi mencetak 2 gol dan 2 assist dalam 4 pertandingan Piala Dunia antara klub FIFA setelah ia memberi umpan kepada Fabian Ruiz di menit ke-24, menjadikannya 27 keterlibatan gol di semua kompetisi musim ini, serta menjadi pemain yang paling banyak menciptakan peluang melawan Real Madrid. Sementara itu, Mendes menunjukkan performa solid dengan kemenangan 100% dalam tackle dan duel, sekaligus berhasil membendung salah satu winger terbaik Vinicius Junior. Ousmane Dembele kini telah mencetak lebih banyak gol untuk Paris Saint-Germain dibandingkan dengan klub-klub lain yang pernah dibelanya sepanjang karirnya. Dengan total 41 gol dalam 94 pertandingan bersama PSG. Sebelumnya, Dembele hanya mampu mencetak 40 gol dalam 185 laga untuk Barcelona, 12 gol bersama Rennes, dan 10 gol saat memperkuat Borussia Dortmund. Dari seluruh gol tersebut, 35 gol dicetak hanya pada musim ini, yang menegaskan performa impresifnya di lini depan PSG. Penampilan impresif ini menaikkan nilai pasar Dembele hingga 75 juta euro. Sejak ditinggal Kylian Mbappe ke Real Madrid, Paris Saint-Germain justru menunjukkan grafik performa yang menanjak drastis. PSG sukses menjuarai Liga Champions untuk pertama kalinya dalam sejarah klub, sebuah pencapaian yang gagal diraih selama Mbappe masih berseragam Paris. Terbaru, mereka kembali menunjukkan taringnya dengan menyingkirkan Real Madrid dari ajang FIFA Club World Cup lewat kemenangan meyakinkan 4-0. Ironisnya, justru Mbappe kini harus merasakan pahitnya kekalahan dari mantan klubnya sendiri. Padahal ia bergabung dengan Real Madrid berharap bisa meraih trofi yang gagal ia dapatkan di Paris. Namun nasib berkata lain. Laga ini sekaligus menjadi momen emosional bagi 2 legenda klub, Luka Modric dan Lucas Vazquez, yang resmi mengakhiri perjalanan panjang mereka bersama Los Blancos. Modric, gelandang asal Kroasia berusia 39 tahun, menutup karir gemilangnya selama 13 tahun dengan koleksi 28 trofi, termasuk 6 gelar Liga Champions dan Ballon d'Or 2018. Sementara itu, Lucas Vazquez yang merupakan lulusan Akademi La Fabrica menorehkan perjalanan 11 tahun dan mempersembahkan 22 trofi termasuk 5 gelar Liga Champions.
Real Madrid tengah menghadapi tekanan besar dalam musim ini setelah kebobolan 84 gol, menjadikan ini menyamai rekor pertahanan terburuk kedua sepanjang sejarah klub. Satu-satunya musim di mana Los Blancos kebobolan banyak gol adalah pada musim 1998-1999 dengan 84 gol kebobolan. Situasi tim semakin memburuk ketika mereka kalah 0-4 dari Paris Saint-Germain dalam semifinal Piala Dunia antar klub. Kondisi ini menegaskan adanya masalah konsistensi di lini pertahanan Madrid sepanjang kampanye musim ini. Tak hanya tersingkir dari turnamen, El Real juga kehilangan salah satu pemain andalan mereka, Jude Bellingham, yang dipastikan absen selama kurang lebih 4 bulan. Laga ini sejatinya menjadi penampilan ke-100 sang gelandang muda bersama Los Blancos. Namun momen bersejarah itu justru dibayangi kabar buruk. Bellingham akan menjalani operasi bahu setelah lama menahan rasa sakit akibat dislokasi yang dialaminya sejak November 2023. Operasi dijadwalkan segera setelah klub World Cup, membuat pemain 21 tahun ini kemungkinan besar akan melewatkan awal musim La Liga 2025-2026. Setelah 1 tahun meninggalkan dunia kepelatihan, Carlos Tevez resmi kembali mengemban peran sebagai pelatih kepala klub Atletico Talleres di Liga Argentina. Penunjukan Tevez dilakukan menyusul pengunduran diri mendadak pelatih sebelumnya, Diego Coca, beserta stafnya. Menurut pernyataan resmi klub, keputusan ini diambil karena keyakinan akan visi dan kemampuan kepemimpinan Tevez. Tevez akan memimpin latihan pertamanya di pusat latihan Amedeo Nucatelli sebelum memulai debut sebagai pelatih di pertandingan penting melawan San Lorenzo. Ralf Rangnick menjalani operasi darurat akibat komplikasi dari operasi pergelangan kaki yang dilakukan bulan lalu. Operasi awal yang bersifat rutin tersebut ternyata menimbulkan infeksi serius hingga harus dilakukan tindakan lanjutan di rumah sakit dekat Salzburg. Menurut laporan dari The Sun dan konfirmasi dari Austrian Football Association, kondisi kesehatan Rangnick terus membaik dan dia diyakini akan bisa kembali memimpin skuad Austria dalam laga kualifikasi Piala Dunia bulan September mendatang melawan Siprus dan Bosnia and Herzegovina. Jordan Henderson dipastikan akan meninggalkan Ajax setelah memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya yang berakhir musim panas ini, menurut laporan Fabrizio Romano. Gelandang berusia 35 tahun tersebut sukses membawa Ajax kembali ke Liga Champions setelah tampil sebanyak 45 kali sepanjang musim 2024-2025. Sejak bergabung pada Januari 2024, Hernandez menjadi sosok penting bagi tim Belanda tersebut. Beberapa klub besar mulai menunjukkan minat terhadap mantan kiper Liverpool ini, diantaranya Nottingham Forest, Sunderland, Rangers, dan Marseille. Pelatih Brazil Carlo Ancelotti dihukum 1 tahun penjara dan denda 386.362 euro oleh pengadilan Madrid karena pelanggaran pajak 2014 saat di Real Madrid. Ia tidak lapor penghasilan hak cipta, hanya gaji klub dengan utang pajak 1,2 juta euro. Hak bantuan negara dicabut 3 tahun. Meski demikian, Ancelotti kemungkinan besar tidak akan menjalani masa tahanan. Berdasarkan hukuman di Spanyol, hukuman penjara di bawah 2 tahun bisa ditangguhkan jika terdakwa tidak memiliki catatan kriminal sebelumnya dan telah membayar kerugian negara. Gelandang milik PSG Renato Sanchez diperkirakan akan meninggalkan klub pada musim panas ini karena tidak masuk dalam rencana pelatih Luis Enrique setelah menyelesaikan masa peminjaman musim 2024-2025 di Benfica dengan 21 penampilan dan 1 gol. Sanchez kembali ke PSG dengan kontrak yang masih berjalan sampai Juni 2027. PSG terbuka terhadap kemungkinan transfer permanen ataupun peminjaman kembali pemain tersebut. Sementara itu, Benfica juga masih mempertimbangkan opsi memperpanjang masa pinjaman Sanchez, mengingat perbaikan dalam manajemen cedera pemain tersebut. Olympique Lyonnais akhirnya terbebas dari ancaman degradasi ke Ligue 2 setelah memenangkan banding di hadapan DNCG, regulator finansial Liga Sepak Bola Prancis. Keputusan ini diumumkan pada 9 Juli 2025, menghentikan rencana awal yang sempat menjatuhkan Lyon ke kasta kedua akibat masalah finansial serius dengan total utang mencapai sekitar 175 juta euro. Seperti dilaporkan oleh Reuters, keputusan DNCG ini mengakui ambisi kepemimpinan baru klub yang berkomitmen menjalankan manajemen yang lebih bertanggung jawab dan fokus pada masa depan klub. Atalanta dikabarkan telah mencapai kesepakatan transfer sebesar 70 juta euro dengan klub Saudi Pro League Al-Qadsiya untuk striker asal Italia Matteo Retegui. Menurut laporan dari Fabrizio Romano, sang penyerang yang menjadi top skor Serie A musim lalu ini akan menandatangani kontrak jangka panjang dengan Al-Qadsiya dengan gaji yang dilaporkan 6 kali lipat dari pendapatannya saat bermain di Italia. Namun, beberapa sumber lain termasuk Matteo Moretto menyebutkan angka transfer sedikit lebih rendah, sekitar 65 juta euro.
Artem Dovbyk telah menyelesaikan masa liburannya dan mulai mempersiapkan diri untuk menghadapi musim baru. Dilaporkan oleh Roma News, pemain berusia 28 tahun ini terlihat berlatih keras di gym pribadi yang terletak di Hotel Cardo, Roma pada akhir pekan lalu. Dovbyk fokus menjaga kebugaran untuk menyambut dimulainya masa latihan resmi yang akan berlangsung pada 13 Juli di markas latihan klub. Dalam persiapan menjelang kerjasama dengan pelatih anyar Roma, Gianpiero Gasperini, Dovbyk bertekad mempertahankan performa cemerlangnya. Inter Milan dilaporkan telah berupaya keras untuk memulangkan Marco Asensio ke Serie A setelah 2 kali hampir mendapatkannya dalam 2 tahun terakhir. Menurut La Gazzetta dello Sport, klub asal Milan ini kembali intensif membahas kesepakatan untuk mengamankan Asensio. Dengan kontrak Asensio yang tinggal 1 tahun lagi di PSG, harga pemain ini hanya berkisar antara 10–12 juta euro. Namun jalan Inter untuk merekrut Asensio tidak sepenuhnya mulus. Kendala utama adalah pada gaji Asensio 8 juta euro per tahun setelah pajak. Angel Correa resmi mengakhiri karirnya di Atletico Madrid dan memulai babak baru bersama klub Liga MX, Tigres UINL. Pengumuman ini resmi disampaikan melalui situs resmi Atletico Madrid yang menyatakan bahwa Correa menjadi pemain dengan penampilan ke-6 terbanyak dalam sejarah klub dengan total 469 laga. Perpindahan Correa ke Tigres UNIL menutup 1 dekade perjalanan karirnya di Real Madrid yang gemilang. Dengan catatan 88 gol dan 65 assist, meskipun nilai transfer tidak diungkapkan, pengumuman resmi Atletico Madrid menyampaikan rasa terima kasih atas dedikasi Correa. Ronald Araujo dengan tegas menegaskan bahwa dirinya akan tetap memperkuat Barcelona meskipun muncul berbagai rumor soal kepindahannya ke klub lain seperti Juventus. Dalam wawancara dengan Mundo Deportivo, Araujo hanya menjawab singkat namun pasti, "Untuk saya, ya." Ketika ditanya tentang masa depannya di klub, keputusan ini datang di tengah rumor bahwa Barcelona mungkin melepasnya untuk meredakan tekanan finansial klub. Namun, Araujo sudah berkomitmen hingga tahun 2031 menurut laporan managing Barca. La Liga menolak permintaan Real Madrid untuk menunda pertandingan pembuka musim 2025-2026 mereka melawan Osasuna yang dijadwalkan pada 19 Agustus mendatang. Klub raksasa Spanyol ini telah mengajukan permohonan dengan alasan kesepakatan verbal bersama Asosiasi Pemain Sepak Bola Profesional (IFA) dan klub lain terkait penjadwalan ulang akibat partisipasi Real Madrid di Piala Dunia antar klub. Namun, La Liga yang dipimpin oleh Javier Tebas menegaskan tidak terdapat kesepakatan resmi yang dicapai dan menolak permohonan tersebut. Klub Premier League yang baru saja promosi Sunderland dikabarkan melanjutkan belanja besar-besaran mereka di bursa transfer musim panas ini dengan akan merekrut winger muda asal Pantai Gading, Simon Adingra dari Brighton. Menurut jurnalis Fabrizio Romano, kedua klub telah mencapai kesepakatan untuk transfer Adingra dengan biaya awal sebesar 21 juta euro. Disertai potensi tambahan 3 juta euro berdasarkan performa sang pemain, Sunderland sudah menyepakati persyaratan personal dengan Adingra yang saat ini berusia 23 tahun dan kontraknya di Brighton akan habis pada musim panas tahun depan. Sunderland resmi memperkuat skuadnya jelang musim Premier League 2025-2026 setelah resmi merekrut winger berbakat Ramsdale Talbay dari klub Brugge. Talbay telah menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun usai melewati tahap medis di Wearside. Meski klub tidak mengungkapkan nilai resmi transfer, laporan Sky Sport menyebut total biaya mencapai sekitar 16,5 juta pound sterling, ditambah 2,5 juta pound sterling dalam bentuk bonus, bertentangan sedikit dengan angka sekitar 19,5 juta pound sterling yang ramai diberitakan. Transfer ini menjadi bagian dari strategi ambisius Sunderland memperkuat lini serang. Everton secara resmi mengumumkan perekrutan pemain depan muda berbakat Tierno Barry dari klub Spanyol Villarreal dengan nilai transfer sekitar 27 juta pound sterling. Pemain berusia 22 tahun ini menandatangani kontrak selama 4 tahun hingga Juni 2029. Barry datang dengan rekam jejak yang cukup menjanjikan, mencetak 11 gol dan memberikan 4 assist dari 38 pertandingan La Liga musim lalu. Direksi Everton dan pelatih David Moyes optimis Barry bisa menunjukkan kualitasnya di Liga Premier Inggris. Tottenham Hotspur secara resmi telah mencapai kesepakatan pembelian Mohamed Kudus dari West Ham United dengan nilai transfer sekitar 55 juta pound sterling. Pemain berusia 24 tahun ini akan menandatangani kontrak berdurasi 6 tahun dengan Tottenham setelah menjalani tes medis di London. Kesepakatan ini terungkap melalui laporan Fabrizio Romano dan David Ornstein yang menyatakan bahwa Kudus hanya menginginkan pindah ke Tottenham. West Ham setuju melepas Kudus di angka 55 juta pound sterling meski memiliki klausul rilis 85 juta pound sterling.
Tottenham Hotspur menegaskan tidak berniat melepas Christian Romero meskipun Atletico Madrid telah mengincarnya secara serius. Laporan dari Sky Sport menyebutkan bahwa bek tengah asal Argentina itu dipandang sebagai bagian penting dari rencana pelatih Thomas Frank musim depan. Meskipun Romero dikabarkan tidak menutup kemungkinan pindah, Spurs hanya akan mempertimbangkan tawaran jika nominalnya luar biasa besar. Romero yang musim lalu hanya tampil dalam 26 pertandingan akibat cedera, tetapi menjadi sosok vital di lini pertahanan Spurs. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.